Pemirsa, sejauh ini arus lalu lintas di posko penyekatan Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Meski begitu, antisipasi dan penyekatan masih terus dilakukan. Dan selain itu, pemirsa, Polres Metro Bekasi juga menambahkan jumlah personil untuk melakukan pengawasan di posko penyekatan mudik di Bekasi, Jawa Barat. Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri, ruas jalan arteri di Bekasi terpantau ramai lancar. Meski begitu, penyekatan makin diperketat karena kepadatan masih bisa terjadi hingga malam hari nanti. Hal itu mengingat beberapa hari yang lalu pemudik sempat membludak di kawasan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai proses penyekatan di puncak arus mudik yang diprediksi terjadi hari ini, langsung saja pemirsa kita bergabung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hengki Haryanto serta David Sibarani dari kawasan Posko Penyekatan Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi. Dan juga ada reporter kami Felmi Laubela dan juru kamera Rio Cornelianto serta Berki Marindo dari kawasan Cikarang Barat, Bekasi. Kita ke rekan Nadia Hutagalung terlebih dahulu. Nadia, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan hari ini? Anggi, menurut pantauan kami siang hari ini di H-1 Lebaran Idul Fitri 2021 dari posko penyekatan di kawasan Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, saat ini kami melihat memang masih ramai lancar dan untuk penyekatan juga saat ini sudah dilakukan. Kami akan memperlihatkan kepada Anda dan juga pemirsa siang hari ini bahwa terlihat dari petugas gabungan baik dari kepolisian, TNI ataupun juga petugas gabungan sudah melakukan penyekatan, di mana mereka ini melakukan penyekatan selama 2 jam sekali, dan tadi kami menurut pantauan kami sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Personil yang dikerahkan di kawasan ini adalah sejumlah 50 personil, di mana ini terdiri dari personil gabungan, sementara dari Polres Metro Bekasi sendiri yang dikerahkan adalah sebanyak 20 petugas. Di antaranya mereka ini dibagi 5 petugas begitu dalam satu sesi penyekatan yang dilakukan. Saat ini bisa kita lihat pihak petugas melakukan penyekatan, memeriksa satu persatu kendaraan begitu, di mana mereka melakukan pemeriksaan dokumen sebagai syarat bisa melakukan perjalanan ke luar kota. Mereka memeriksa dokumen antara lain seperti surat izin keluar masuk atau SIKM, kemudian juga surat tugas untuk melakukan pekerjaan di luar kota, juga surat hasil negatif dari pemeriksaan swab test antigen. Dan selanjutnya, Anggi, terkait dengan aktivitas lalu lintas saat ini, begitu berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk jumlah kendaraan yang sudah diputar balik sampai siang hari ini adalah sebanyak 30 kendaraan. Dan ini berbeda dikatakan dari tanggal 11 kemarin, bahwa tanggal 11 kemarin ini bisa dikatakan sebagai puncak untuk arus mudik 2021, meskipun memang sebenarnya mudik sudah dilarang oleh pemerintah. Dan dominasi dari kendaraan yang diputar balik ini merupakan kendaraan roda 2, seperti bagaimana bisa kita saksikan terhadap penyekatan yang dilakukan oleh petugas, bahwa memang didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan pribadi, mengingat bahwa kawasan ini merupakan salah satu jalur favorit begitu bagi para pemudik untuk menuju ke kawasan timur Pulau Jawa. Anggi, sementara kembali ke Anda di studio. Iya, Nadia, apakah sudah mendapatkan informasi ada berapa jumlah kendaraan yang sudah diputar balik? Dan kalau tadi dilihat dari layar kaca kami di sini, kepadatan sepertinya sudah mulai terjadi. Apakah ada penambahan posko penyekatan untuk mengurai kemacetan, Nadia? Ya, Anggi, bahwa memang terkait dengan prediksi sendiri bahwa untuk kepadatan
ini masih bisa terjadi sampai malam hari nanti, meskipun saat ini bisa dikatakan masih ramai lancar begitu dibandingkan dari tanggal 11 kemarin. Namun memang antisipasi masih terus dilakukan. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa memang dari Polres Metro Bekasi juga telah mengerahkan atau menambahkan petugas untuk melakukan pengawasan di kawasan Bekasi, khususnya adalah di Kedung Jayang yang ada di kawasan Bekasi, bahwa di kawasan tersebut beberapa hari yang lalu ini sempat terjadi adanya pemudik yang membludak begitu dan membuat sejumlah petugas ini kewalahan, sehingga pada saat itu para petugas pun akhirnya mengizinkan sejumlah kendaraan di kawasan tersebut untuk melintas, padahal kawasan tersebut tentu saja dilarang untuk dilintasi. Adapun personil yang ditambahkan dalam operasi ini di kawasan Bekasi adalah sebanyak 150 petugas. Anggi. Untuk informasi yang selamat bertugas kembali, dan selanjutnya pemirsa kita beralih ke reporter Felmi Laubela. Felmi, tadi rekan Nadia Hutagalung sempat menyampaikan situasi di posko penyekatan Kalimalang ramai lancar, sementara bagaimana dengan kondisi di tempat Anda berada sekarang di kawasan exit tol Cikarang Barat? Ya, untuk suasana lalu lintas yang terjadi di exit tol Cikarang Barat atau tepatnya di KM 31 tol Jakarta Cikampek juga memang tidak berbeda jauh jikalau dibandingkan dengan laporan dari rekan kami Nadia Hutagalung tadi. Untuk saat ini lalu lintas di KM 31 tol Jakarta Cikampek, tepatnya di exit tol Cikarang Barat, terpantau ramai lancar. Nah, memang meskipun terpantau ramai lancar, namun memang sejumlah petugas kepolisian tetap melakukan tugasnya untuk menyekat atau memutarbalikkan sejumlah kendaraan. Nah, berdasarkan rekap data dari Jasa Marga yang kami himpun sejak tanggal 11 Mei 2021 kemarin, yaitu mulai dari pagi sampai dengan jam 8 malam tadi, tanggal 11 Mei memang ada sebanyak 258 kendaraan yang diminta oleh petugas kepolisian untuk diputar balik kembali ke arah Jakarta. Dan memang sampai dengan pagi ini, tepatnya dari malam hingga pagi jam 8, belum ada rekap data terbaru dari pihak Jasa Marga terkait sudah ada berapa jumlah kendaraan tambahan yang diminta oleh petugas untuk diputar balik kembali ke arah Jakarta. Nah, sedangkan untuk pantauan kami sejak dari jam 8 pagi tadi sampai dengan saat ini dipastikan sudah ada lebih dari 60 kendaraan yang diminta untuk putar balik ke arah Jakarta, yang memang tujuannya ini diketahui adalah untuk melakukan mudik begitu, di mana kita ketahui bahwa perayaan Lebaran atau Hari Raya Lebaran akan diperingati besok tanggal 13 Mei 2021, sehingga memang terpantau untuk hari ini sendiri dari jam 8 pagi sesuai pantauan kami sampai dengan saat ini sudah lebih dari 60 kendaraan yang diminta untuk putar balik ke arah Jakarta. Dan terkait dengan hal ini juga nantinya rencananya memang pada siang hari nanti sekitar pukul 11.30 pihak dari Kapolri bersama didampingi dengan Kakor Lantas dan juga Pangdam Jaya dan juga rencananya bersama dengan Panglima TNI ini dipastikan atau dikonfirmasi akan langsung melakukan pemantauan atau peninjauan di titik penyekatan yang terletak tepatnya di KM 31 tol Jakarta Cikampek atau exit tol Cikarang Barat saat ini. Dan juga kami beritahukan terkait dengan data dari Jasa Marga, kondisi sampai dengan kemarin memang sampai dengan sore hari hanya beberapa kendaraan yang menuju Cikampek yang melintasi titik penyekatan ini. Dan memang hanya sampai dengan kemarin sore juga terlihat jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan sampai dengan malam tadi terkait dengan jumlah kendaraan yang diputar balik. Nah, untuk keterangan sendiri dari pihak Jasa Marga dalam hal ini Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga yakni Dwi Mawan Heru yang menyatakan bahwa memang tercatat ada sebanyak 381.851 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek menuju arah timur, arah barat, dan arah selatan selama mulai dari H-7 sampai dengan tercatat sampai dengan kemarin H-3 Lebaran 2021. Dan menurut pihak dari Jasa Marga sendiri bahwa angka ini memang turun 33,0% dari lalu lintas normal, yaitu yang biasanya atau secara normal ini sebesar 570.288 kendaraan. Anggi. Felmi, melihat situasi kondisi di sana cukup ramai lancar, bagaimana nantinya proses pengamanan dan juga pengetatan atau pengecekan di tempat Anda berada?
Ya memang meskipun saat ini kita ketahui bahwa kendaraan ini dipastikan cukup lengang begitu atau tidak terjadi sampai dengan keramaian apalagi penumpukan volume kendaraan, dipastikan antisipasi atau sejumlah hal tetap dipersiapkan oleh pihak kepolisian lalu lintas bekerja sama juga dengan sejumlah pihak, salah satunya juga dengan Dinas Perhubungan. Ini tetap melakukan pengetatan di beberapa lokasi, tepatnya di titik pos penyekatan. Jika Anda melihat di belakang kami saat ini memang ada pos yang kemudian didirikan menggunakan tenda berwarna putih. Di situ memang beberapa pos ini juga nantinya akan membantu masyarakat nantinya untuk diberikan maksud kami akan diberikan nasihat ataupun imbauan secara persuasif apabila nantinya akan diputarbalikkan kendaraan mereka. Memang beberapa waktu lalu juga memang sempat terjadi beberapa syarat begitu jika memang mereka yang tidak melakukan mudik begitu dengan alasan pekerjaan ataupun beberapa alasan darurat lainnya, ini memang akan diizinkan untuk keluar dari luar Jabodetabek atau untuk melakukan sejumlah kegiatan di luar dari kegiatan mudik, dan tentunya ini harus melampirkan bukti seperti tes swab maupun antigen begitu, tes swab antigen maupun PCR. Namun memang sampai dengan saat ini dipastikan bahwa hal tersebut ini masih cukup bisa diantisipasi atau diatasi oleh pihak kepolisian dengan mengimbau untuk memutar balik kendaraan bagi setiap mereka yang hendak melakukan mudik, yaitu kami sampaikan tadi ada sebanyak sampai dengan pukul 8 pagi tadi ada 258 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Nah, kami beritahukan sekali lagi bahwa larangan mudik sendiri ini sudah diberlakukan ini sejak tanggal 6 Mei 2021 dan nantinya berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, dan masyarakat diharapkan dapat patuh terkait dengan imbauan dan juga larangan mudik ini, di mana untuk larangan mudik sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, yakni tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan juga dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran dari COVID-19. Demikian, Anggi. Tugas kembali. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto dan Fatan Jauhar dari kawasan Cikarang, Bekasi. Yang sebelumnya dari rekan kami juga Nadia Hutagalung dan juru kamera Hengki Haryanto dan David Sibarani dari kawasan Posko Penyekatan Sumber Arta, Kalimalang.